Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayana Dika Putra dengan NIM 4 digit terakhir 1112 dari kelas 3J Program Studi S1 Akuntansi. Dalam video ini, saya akan membacakan flowchart yang dimana flowchart yang saya dapatkan ada 3. Yang pertama yaitu flowchart prosedur order produksi. Yang kedua, flowchart prosedur permintaan dan pengeluaran barang. Dan yang terakhir yaitu flowchart prosedur pencatatan jam kerja. Oke, saya mulai dari flowchart prosedur order produksi. Dimulai dari bagian order penjualan, yang dimana bagian order penjualan telah membuat dokumen order dari pembeli. Yang selanjutnya, bagian order penjualan menambahkan informasi pada order dan pembeli secara manual, lalu membuat dokumen order dari pembeli yang sudah dilengkapi informasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian perencanaan. Nah, dari dokumen order dari pembeli yang telah dilengkapi informasi tadi, bagian perencanaan dan pengawasan produksi lalu membuat surat order produksi secara manual dan membuat daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan secara manual. Dari proses itu didapatkan 2 rangkap dokumen surat order produksi dan 1 rangkap dokumen DKB dan 1 rangkap dokumen DKP. Untuk rangkap pertama dari dokumen surat order produksi akan dikirim ke bagian kartu biaya. Sedangkan rangkap kedua dari dokumen surat order produksi, rangkap pertama dokumen DKB dan rangkap pertama dokumen DKP akan dilanjutkan di bagian produksi. Dan dokumen rangkap kedua surat order produksi akan diproses berdasarkan kondisi sesuai dengan nomor. Selanjutnya di bagian produksi, dari ketiga rangkap dokumen yang tadi, bagian produksi melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi secara manual. Nah, lalu setelah itu dilanjutkan ke prosedur permintaan dan pengeluaran barang, gudang, dan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Ketiga rangkap dokumen ini nantinya akan diproses berdasarkan kondisi sesuai dengan nomor, lalu selesai. Masuk ke flowchart yang kedua, yaitu flowchart prosedur permintaan dan pengeluaran barang. Dimulai dari bagian produksi, di mana bagian produksi membuat BPPBG secara manual lalu menghasilkan 3 rangkap dokumen BPPBG yang akan dilanjutkan pada bagian gudang. Nah, dari ketiga rangkap dokumen BPPBG ini, bagian gudang lalu menyerahkan barang secara manual dan mengisi kuantitas barang yang diserahkan kepada BPPBG secara manual. Selanjutnya, ada 3 rangkap dokumen BPPBG. Rangkap pertama akan dilakukan pencatatan atau penjurnalan pada bagian kartu gudang. Dan rangkap pertama ini akan dilanjutkan pada bagian kartu persediaan yang ini. Sedangkan rangkap kedua dari dokumen BPPBG akan diproses berdasarkan kondisi sesuai dengan nomor. Begitu juga dengan rangkap ketiganya juga diproses berdasarkan kondisi sesuai dengan nomor. Selanjutnya, pada bagian kartu persediaan, setelah diterima dokumen rangkap pertama BPPBG ini, maka bagian kartu persediaan mengisi harga pokok pada BPPBG secara manual lalu menghasilkan dokumen BPPBG yang akan dilanjutkan dengan proses pencatatan atau penjurnalan pada kartu persediaan lalu dilanjutkan pada bagian kartu biaya.
Nah, di bagian kartu biaya, setelah diterima dokumen BPPBG yang tadi, dilakukan pencatatan pada atau penjurnalan pada kartu harga pokok produk dan diajukan pada bagian jurnal. Di bagian jurnal dilakukan pencatatan atau penjurnalan pemakaian bahan baku lalu diproses berdasarkan kondisinya sesuai nomor dan selesai. Lanjut, dimulai dari bagian produksi, di mana bagian produksi membuat BPBG secara manual lalu menghasilkan 3 rangkap dokumen BPBG yang selanjutnya rangkap pertama dan rangkap kedua dokumen BPBG akan dilanjutkan pada bagian gudang, sedangkan rangkap yang ketiga dokumen BPBG akan diproses berdasarkan kondisi sesuai nomor. Selanjutnya pada bagian gudang, setelah diterima 2 rangkap dokumen BPBG, maka bagian gudang langsung melanjutkan untuk menandatangani BPBGLB ke-1 sebagai tanda terima barang secara manual. Lalu dihasilkan 2 rangkap dokumen BPBG, yang dimana rangkap pertama akan dilakukan pencatatan atau penjurnalan pada kartu gudang dan dilanjutkan pada bagian kartu persediaan, sedangkan rangkap kedua dokumen BPBG akan diproses berdasarkan kondisi sesuai dengan nomor. Lanjut ke bagian kartu persediaan. Setelah diterima dokumen BPBG, bagian kartu persediaan kemudian mengisi harga pokok pada BPBG secara manual dan menghasilkan satu rangkap dokumen BPBG yang selanjutnya akan dicatat atau dijurnal pada kartu persediaan dan dilanjutkan dan dokumen ini akan dilanjutkan pada bagian kartu biaya. Nah, lalu di bagian kartu biaya, dokumen tersebut dicatat atau dijurnal pada kartu harga pokok produk. Dan dokumen ini dilanjutkan pada bagian jurnal. Di bagian jurnal juga akan dilakukan penjurnalan atau pencatatan pada jurnal umum, lalu dokumen tersebut akan diproses berdasarkan kondisi sesuai nomor dan selesai. Lanjut ke flowcard yang terakhir, yaitu flowcard prosedur pencatatan jam kerja. Dimulai dari bagian produksi, di mana bagian produksi mencatat jam kerja karyawan secara manual dan menghasilkan dokumen kartu jam kerja yang akan dilanjutkan pada bagian penggajian. Nah, di bagian penggajian, setelah diterima dokumen kartu jam kerja, akan melakukan penghitungan upah berdasarkan jam hadir, jumlah, potongan, atau hari kerja secara manual, lalu membuat daftar upah dan rekap daftar upah secara manual dan menghasilkan menghasilkan satu rangkap dokumen rekap daftar upah dan satu rangkap dokumen daftar upah yang selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian utang. Nah, di bagian utang, setelah menerima 2 rangkap dokumen ini, maka bagian utang akan membuat bukti kas keluar secara manual lalu menghasilkan 3 rangkap dokumen BKK, 1 rangkap dokumen RDU, dan 1 rangkap dokumen DU. Untuk rangkap pertama, dokumen PKK akan dikirim ke bagian kasa, sedangkan rangkap kedua, dokumen BKK, dan juga rangkap pertama dokumen RDU akan dikirimkan ke bagian jurnal. Lalu dokumen DU akan dikirimkan ke bagian kasa juga, sama seperti rangkap dokumen BKK yang pertama tadi. Dan juga rangkap dokumen BKK yang ketiga juga dikirimkan ke bagian kasa. Baik, dilanjutkan ke bagian jurnal. Setelah bagian jurnal menerima rangkap kedua dari dokumen BKK dan juga rangkap pertama dokumen RDU, maka bagian jurnal membuat bukti memorial secara manual, lalu menghasilkan
dokumen rangkap pertama bukti memorial, dokumen BKK, dan dokumen RDU. Di mana ketiga rangkap dokumen ini akan dilakukan pencatatan pada jurnal umum dan dilanjutkan di bagian kartu biaya. Nah, kalau di sini apa namanya? Di sini hanya dua dokumen ini, BKK dan RDU, yang dilanjutkan ke bagian kartu biaya, tapi flowcard yang saya dapatkan ini bukti memorialnya juga masuk. Jadi mungkin di sini nanti bakal ada indikator buat buat melanjutkan bukti memorial ini ke bagian kartu biaya. Baik, lanjut di bagian kartu biaya, ketiga rangkap dokumen ini ada dokumen bukti memorial, BKK, dan RDU. Setelah bagian kartu biaya menerima tiga rangkap dokumen ini, maka akan lakukan pencatatan atau penjurnalan pada kartu harga pokok produk. Dan ketiga rangkap dokumen ini akan diproses berdasarkan kondisi sesuai nomor dan selesai. Baik, sekian video membaca flowcard dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.